Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Jumpa lagi. Pagi, Bu. Mukanya cerah-cerah sekali ya hari ini. Iya, Bu. Ya Bu, Bagaimana Nek kabarnya? Baik. Sehat. Baik, Bu. Sehat. Pak Said, gimana kabarnya? Itu rambut kenapa nggak disisir? Nggak pakai minyak rambut? Aduh. Aduh, keburu Bu tadi. Oke, besok lebih rapi lagi Nek ya. Iya, Bu, iya, Bu. Sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu absen dulu Nek ya. Ya. Iya, Bu. Ifrah Darmayanti, Ibu, Kata Rizal, Hadir, Bu. Hasanul Amri. Hadir. Apakah hadir semua hari ini Nek Hasanul? Hadir semua, Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Nah, kita akan mulai pelajaran Nek ya. Nah, kira-kira pada minggu lalu, Ibu masih ingat nggak kita belajar tentang apa? Masih, iya. Bu. Ya, pada minggu lalu kan kita sudah belajar tentang membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat dengan Jepang. Nah, pada minggu ini, pada kesempatan ini, di hari yang sama dan waktu yang sama, kita akan belajar tentang mengembangkan teks cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk Jepang dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Ya, bentar ya, Ibu putar dulu. Sama ya. Ada nampak nih? Ya. Belum, Bu. Sudah Ibu. Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah nampak ya. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai kehidupannya. Nah, tadinya apa Nek? Tolong Said, dengarkan Ibu dulu Nek ya, jangan ngomong dulu. Nah, kita pada kali ini akan belajarkan itu merumuskan ide dalam cerita pendek berdasarkan teks hikayat yang dibaca dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai kehidupan. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, apa hari ini yang harus kita mampu? Apa juga setelah pembelajaran ini, anak-anak Ibu itu harus bisa apa dia? Nah, anak-anak Ibu, setelah pembelajaran ini, anak-anak Ibu itu harus bisa merumuskan ide cerita pendek berdasarkan teks hikayat yang dibaca dengan memperhatikan nilai-nilai kehidupan dengan tepat. Artinya anak-anak Ibu itu setelah membaca teks hikayat pada minggu lalu, kalian pada kesempatan ini akan menuangkan idenya ke dalam bentuk cerpen, ya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan ya? Tidak Bu, tidak ada Ibu. Oke, berarti sudah paham ya? Sudah, Bu. Ibu lanjut lagi. Nah, kan kita tuh sebelum mengembangkan, kan kita harus tahu tuh bagaimana cara mengembangkannya, iya kan? Iya dong, masa Iya, Bu. dari masuk ke jalan kan gitu. Nah, ini coba perhatikan ke layar yang Ibu tampilkan ya kan. Ini cara mengembangkan teks hikayat ke dalam bentuk cerpen. Ada beberapa langkah dia. Coba Ulfa Khaira bacakan yang nomor 1. Bu. membaca berulang-ulang. Kemudian membaca berulang-ulang nomor 1 aja kan Bu, kan saya keteruskan Ya, bagus sekali suaranya ya, lantang. Bisa didengar sama kawan yang lain. Nah, iya, sebelum kita mengembangkan teks hikayat ke dalam bentuk cerpen, yang pertama adalah kita harus membaca teksnya dulu secara berulang-ulang. Agar apa nih? Agar kita paham. Nah, Paham, lihat Bu. kita paham teksnya. Nah, coba yang kedua, Mas Rizal, coba bacakan. Tidak tahu dengan disebutkan ini, Bu. Oh, Uli, coba bacakan Mira. Menulis isi setiap paragraf, Bu. Iya, nah, sebelum kita
mengubah ke dalam bentuk cerpen itu, kita harus menulis dulu. Apa yang kita tulis? Isi dari cerpen itu setiap paragraf. Untuk apa? Biar tidak ada yang ketinggalan ceritanya waktu kita mengubah ke dalam bentuk cerpen. Yang ketiga, coba Tarwiyah bacakan. Bu, yang ketiga, memberi makna setiap paragraf secara urut, Bu. Iya, betul sekali, anak ini memang pintar. Yang ketiga, memberi makna setiap paragraf secara urut. Artinya, sebelum kita mengubahnya, kita harus memberi makna dulu setiap paragraf. Agar apa? Agar yang kita kembangkan dari yang teks kayak itu ke dalam bentuk cerpen tidak ketinggalan ceritanya, baik dari temanya, alurnya, semuanya. Jadi harus secara lengkap kita ubah, tidak setengah. Coba yang keempat dibacakan, Amri. Nomor 4. Menafsirkan bagian-bagian paragraf yang maknanya belum dipahami, Bu. Iya, bagus sekali. Nah, kita sebelum mengubah itu harus kita tahu kan ada tuh kata-kata istilah, misalnya kan dalam hikayat itu banyak menggunakan bahasa-bahasa yang jarang kita dengar. Iya kan, Ya, Bu. misalnya seperti kono. Nah, kita harus cari dulu makna kata-kata itu. Agar apa? Agar kita nanti mudah dalam membuat atau memakai kata yang sama dengan makna yang sama pada kata-kata itu waktu kita mengubah ke dalam bentuk cerpen. Nah, langkah-langkah selanjutnya tolong perhatikan juga. Sampai sini dulu penjelasan Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah jelas semua, Ibu. Nah, jadi tahu ya, nanti langkah untuk mengerjakan pembelajaran kita hari ini tahu ya? Tahu, Bu. Iya, Oke. Nah, kalau sudah tahu, Kerjakan LKPD, silahkan tonton teks hikayat berikut. Atu belah, atu bertangkup. Kisah dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Suami istri itu memiliki 2 anak laki-laki yang masih kecil. Kehidupan keluarga itu sangat prihatin. Setiap hari, suami bekerja di ladang. Jika hasil ladang tidak begitu baik, si suami berburu di hutan. Apabila beruntung, si suami akan mendapatkan seekor rusa yang gemuk. Namun, seringkali rusa sulit didapatkan. Jika demikian, maka hanya belalang yang bisa ditangkapnya. Belalang-belalang yang ditangkap disimpan di lumbung agar tidak berterbangan keluar. Pagi itu, Hari ini aku akan berburu kijang. Tunggulah sampai siang. Kita akan makan daging rusa sepuasnya. Oh iya, kalau masuk ke lumbung, jangan lupa menutup pintunya ya, agar belalang-belalang itu tidak kabur. si suami segera masuk ke hutan dengan harapan mendapatkan seekor kijang gemuk. Istri dan anak-anaknya tentunya sangat bahagia jika makan daging rusa yang lezat. Sementara itu, matahari semakin tinggi. Ketika hari semakin siang, si sulung rupanya mulai didera rasa lapar. Bu, aku lapar sekali. Sabarlah dulu, Nak. Sebentar lagi ayahmu akan pulang membawa seekor rusa yang gemuk. Dan matahari pun mulai condong ke barat. Bu, aku benar-benar lapar. Apakah kamu tidak bisa menunggu sebentar lagi? Bu, apa tidak bisa kita menggoreng beberapa ekor belalang? Beberapa ekor saja, tidak usah terlalu banyak, Bu. Baiklah. Ibu akan menggoreng beberapa ekor belalang untukmu. Ambillah beberapa ekor belalang di lumbung. Ibu akan menyusui adikmu sebentar. Jangan lupa menutup pintu lumbung agar belalangnya tidak kabur. Si sulung pun masuk ke lumbung. Tapi, si sulung lupa menutup pintu lumbung kembali. Si sulung tidak menemukan seekor belalang pun. Dia tidak mengetahui kalau semua belalang sudah terbang keluar dari lumbung melalui pintu yang terbuka. Karena tidak menemukan seekor belalang pun, sulung segera menemui ibunya. Bu, tidak ada seekor belalang pun di dalam lumbung. Apakah kamu lupa menutup pintu lumbung? Aduh, aku benar-benar lupa, Bu. Ya, sudahlah. Jika kamu sudah tidak kuat menahan lapar, hanya ada nasi tanpa lauk. Baiklah, Bu. Aku makan nasi saja tanpa lauk. Begitulah, karena tidak kuat menahan lapar, si sulung pun terpaksa memakan nasi tanpa lauk. Ketika sulung tengah makan nasi tanpa lauk, ayahnya ternyata tidak menemukan seekor hewan buruan pun. Bahkan tidak seekor belalang pun ditemuinya. Karena kelelahan, si suami pun pulang ke rumah. Bu, hari ini tidak ada seekor hewan pun yang aku temui. Bahkan juga tidak seekor belalang pun. Gorenglah beberapa belalang di lumbung untuk lauk. Tapi Bang, Tapi kenapa? aku tadi masuk ke lumbung, tetapi lupa menutup pintunya. Apa? Sudah berapa kali aku bilang agar jangan lupa menutup pintu lumbung. Aku capek-capek mencari makan untuk kita, dan kau tidak bisa menjaga apa yang sudah aku cari.
Cepat, pergi dari rumah ini. Tapi Bang, Tidak ada tapi-tapian. Cepat, pergi dari rumah ini. sang istri yang sudah mengetahui tabiat suaminya itu tidak punya pilihan lain selain pergi dari rumah. Dengan sengaja, ia menutupi kesalahan anak sulungnya. Ibu, jangan pergi. Ibu sengaja berbohong untuk melindungiku. Sudahlah, baik-baiklah kalian di rumah. Jagalah adikmu sebaik mungkin. Sambil menangis sedih, sang istri itu pergi dari rumah dan berjalan tidak tentu arah. Hingga akhirnya dia beristirahat sambil bersandar di sebuah batu besar. Batu itu dikenal dengan nama Atu Belah dan akan menelan siapa saja yang bersedih di dekatnya. Hingga kemudian, terasa bumi bergoncang. Batu besar itu terbelah dan menelan sang istri yang sedang bersedih. Sementara itu, si sulung dan bungsu sangat terkejut melihat ibu mereka ditelan batu besar. Diam-diam mereka telah mengikuti sang ibu yang berjalan tanpa arah. Ibu, maafkan aku yang telah menyusahkan ibu. Aku berjanji akan menjaga adik dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba, beberapa helai rambut keluar dari batu itu. Si sulung segera mengambil helai rambut itu dan menyimpannya. Selamat tinggal, Ibu. Kami tidak akan melupakan Ibu. Sekarang coba anak-anak ibu duduk kelompoknya seperti yang sudah ibu bagikan seperti kelompok kita minggu-minggu yang lalu. Baik, Bu. Nah, coba kelompok 1 ada Hasanul, Tarwiyah, ada Ibu Nisa. Setelah itu kelompok 2 ada Said, ada Ifra, ada Mira. Coba duduk cepat biar waktunya tidak lama. Baik Bu, sudah Bu, sudah Bu. Kelompok 3 ada Ufa, Intan, dan Lia. Udah ya, ada duduknya ya. Ya, ya. udah. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Setiap kelompok itu satu kelompok satu LKPD. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, coba perhatikan langkah-langkah dalam mengerjakan LKPD dulu ya. Coba baca nomor 1 dulu. Mira, apa langkah-langkah untuk mengerjakan LKPD-nya? Biar paham nanti. Jadi nggak bertanya lagi. Jadi Ibu nggak harus mengulang-ulang 2 kali. Jadi sekali jalan. Coba Nel. 1. Bacalah teks hikayat Atu Belah. Iya. Ku. Coba dengan kedua. Yang kedua, setiap kelompok dibagikan beberapa paragraf teks hikayat Atu Belah, Atu Bertangkup untuk diubah ke dalam bentuk cerpen. Iya, selanjutnya. Ketiga, ubahlah setiap paragraf teks hikayat tersebut ke dalam bentuk cerpen. Keempat, setelah setiap kelompok menyelesaikan tugasnya mengubah paragraf teks hikayat tersebut ke dalam bentuk cerpen, tempellah hasil kerja setiap kelompok di papan tinta yang disediakan oleh guru. Oke, bagus sekali. Terima kasih ya Mira. Nah, karena kalau kita mengubah hikayat itu kan panjang teksnya. Kalau kita ubah semua, pasti kalian nggak sempat, nggak siap hari ini. Jadi, Ibu sudah membagikan kalian setiap kelompok tuh satu kotak. Ada di sini ada 3 kotak. Jadi kotak pertama itu buat kelompok pertama, kotak kedua buat kelompok kedua, dan kotak ketiga buat kelompok ketiga. Jadi isi sama jumlah paragraf sama setiap kelompok itu ada 2 paragraf. Nah, paragraf inilah kan yang harus ada dalam bentuk cerpen. Dah, aku bagikan kertas origami dulu ya. Ini kertas origami yang warna merah buat kelompok 1, kuning buat kelompok 2, hijau dan ya buat kelompok 3. Terima kasih, Bu. Ingat ya, hasil karya kalian itu nanti kalian tulis yang bagus, serapi mungkin di kertas origami yang sudah Ibu bagikan. Jangan dicoret, karena itu nanti kalian tempel di karton yang sudah Ibu tempelkan di papan tulis itu ini ya. Nanti ditempelkan di sana hasil karya kelompoknya. Buat apa? Kita tempelkan di mading. Oh, tahu, oh ini loh hasil karya cerpen anak 1 OTKP. Jadi nanti yang salah-salah tuh buat di kertas dulu, di kertas lain dulu, di buku catatan boleh, di kertas kosong boleh. Jangan dibuat ditulis di kertas origami yang dibagikan ya. Iya, Bu. Baik. Suruh tulis sama kawan sama yang tulisannya bagus, karena itu juga menjadi penilaian nanti ya. Iya, Bu. Oke, lihat Ibu. Sampai sini paham dulu ya cara mengerjakannya? Sudah Paham, Bu. Paham Bu. Oke, sekarang coba buka buku halaman 80 yang sudah Ibu bagikan. Di situ ada cara mengembangkan teks hikayat ke dalam bentuk cerpen biar kalian lebih paham. Setelah itu diskusikan dengan kawan di mana hambatannya ya. Coba diskusi dulu ya. Baik Ibu. Said, bagaimana Nel? Ada kesulitan?
Ya Bu, maksudnya ya ya bisa Bu, bisa. Cuman pulpen aja ketinggalan tadi. Oh, oke. Ini pulpen Ibu, pakai aja. Ya Bu, oke Bu. Sarwia, kenapa no? Ada kesulitan? Enggak Bu, enggak ada kesulitan. Ada kesulitannya. Ulfa, bagaimana no? Ada kesulitan? Alhamdulillah masih aman Ibu. Intan, bagaimana no? Bu, lagi nontonin siapa yang nulis Bu, Ulfa dan Tina. Iya. Selalu Iya. kami. Nggak apa-apa, tulisan Ulfa kan bagus. Ya, Nanti jadi nilai plus buat kalian, gitu ya. Seperti itu. Mas Anu, bagaimana nih kelompoknya? Lancar? Alhamdulillah aman terkendali Bu. Oke, bagus sekali. Yang serius anak ya, kerjakannya. Itu saya dan jalan-jalan duduk no. Kerjakan dulu. Ya. Ya. Lale sama Sipo nih, nggak tahu mana nih. Iya, enggak tuh bantu nak kawannya, boleh nanti ngobrol aja. Bagaimana nak? Sudah siap Ibu, sudah siap. Oh, udah siap. Kalau udah siap, coba diskusikan dulu dengan kawannya. Apakah ada kesalahan dalam penulisannya, tanda bacanya diperhatikan, karena itu juga menjadi penilaian. Diksinya bagaimana, terus bagaimana temanya, apakah ada sesuai belum dengan teks hikayat yang ditulis itu. Coba perhatikan dulu itu dengan teliti, jangan sampai ada yang salah, karena itu juga menjadi penilaian nanti. Ya, diskusikan dulu dengan kawan. Ya Ibu. Bu, mau nanya Bu. Iya, Nek, kenapa saya? Di buku paket nih ada hikayat tentang Bayan Budiman, bisa saya ambil tuh Bu? Jangan, kan udah Ibu bagikan. Ini loh teks hikayatnya. Oh, pikir bisa ambil tempat lain. Teks hikayatnya. Ya Bu, oke. Nah, ini teks hikayatnya ini buat kelompok 1, yang ini buat kelompok 2, dan yang ini buat kelompok 3. Oh ya Bu. Ya? Ya Bu. Nah, Oke. udah? Udah Bu. Nah, kalau udah ada yang siap, setiap perwakilan kelompok itu berkunjung ke kelompok lain untuk coba kelompok yang lain itu berkunjung ke kelompok lain untuk melihat hasil kerja kelompok lain dan bandingkan dengan hasil kerja kelompok lain. Hasil kerja kelompok kalian itu dengan kelompok lain, coba bandingkan dulu. Mungkin ada yang lebih bagus, gimana salahnya kelompok kalian. Coba kelompok 1 berkunjung kelompok 2, kelompok 2 berkunjung kelompok 3, tukar-tukar perwakilan ya. Dari kedua kelompok ya, coba ya. Baik Bu. Nanti waktu kita tempel di papan pintarnya bagus tulisannya. Jadi antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu nyambung nih. Tidak ada nanti yang berbeda. Yang kelompok 2 buat ini, kelompok 3 buat itu. Jadi coba dulu berkunjung ke kelompok lain biar paragraf kita tuh menjadi satu cerita yang utuh nanti ya. Ibu, Ya, di kelompok 1 kan ceritanya masih tokohnya belum muncul ini Bu. Nanti nggak nyambung sama kelompok kami karena kan kami bagian yang terakhir. Kelompok terakhir. Oh iya. Nanti dulu ke kelompok 1, ke kelompoknya Nisa. Ke kelompoknya Hasanul. Siap Bu. Nah, coba saya dulu. Apa Bu? Perwakilannya berkunjung ke kelompoknya Ulfa, bagaimana Oh iya. Ya, bandingkan. Ya? Iya Bu. Ulfa mana punya kamu? Sebentar Pak saya kelompok kami. Sebentar saya kelompok kami banyak kali peminatnya. Antri ya. Oh ya, sabar. Ya Bu. Oke. Ingat ya, Bu bilang lagi itu harus sesuai nggak ya, mulai dari alurnya, latarnya, semua ceritanya itu harus sesuai dengan teks hikayat, jangan sampai ada yang ketinggalan, karena itu menjadi penilaian ya. Iya Bu, baik Bu. Bu. Ini juga diperhatikan, seperti huruf kapital, tanda koma, tanda titik itu diperhatikan waktu kita mengarang ya.
Baik, Bu. Penulisannya itu juga dari penilaian nanti. Kata-kata yang kalian gunakan kalimat dalam membuat paragraf juga harus nyambung ya. Jangan kalimat pertama bilang ini, kalimat kedua bilang itu. Nanti nggak bagus paragrafnya. Jadi harus buat paragraf yang padu. Ya? Ya, Bu. Ibu, di kelompok kami nggak ada yang bagus tulisannya, Bu. Gimana, Ibu? Coba, Mira, tulis dulu yang bagus, pelan-pelan, jangan ada yang salah. Jangan sampai ada yang pakai sipon ya di kertas origaminya. Lalu nanti waktu kita tempel. Boleh bantu nggak? Tapi boleh saya boleh nggak? Boleh Mas Rizal bantu lah kelompok Mira. Sayang Mira udah bingung itu. Nah, coba, Mas Rizal bantu Mira. Boleh Bu, tapi nilainya 50-50 Bu ya. Kan nggak apa-apa bantu kawan tuh. Ada Iya, Bu. pahalanya. Dari sini biar saya bantu. Ya, makasih banyak ya. Nah, udah siap belum? Udah, Bu. Nah, kalau udah siap, ada yang jahat kan yang ditulis di kertas origami itu? Ada, Bu, sedikit. Tadi Ibu telat bilangnya. Kami udah duluan coret, tapi cuma satu kata, Bu. Nggak apa-apa kan? Jangan, ini kertas origami lainnya, tulis lainnya, jangan sampai ada yang kecoret. Bentar, Bu, tambah waktu 2 menit ya, Bu, untuk saya. Iya, nggak apa-apa itu. Terima Jangan kasih. dicoret ya. Oke, Bu. Nah, aku udah hampir habis ini. Udah siap belum? Udah? Udah siap nih? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah siap, coba kelompok 1 itu tempel dulu hasil kerjanya ke papan pintar yang sudah Ibu sediakan. Setelah itu giliran kelompok kedua. Setelah itu giliran kelompok ketiga. Coba ditempel hasil kerjanya. Ini nilainya ya, yang bagus tempelnya nih ya. Nah, biar kita nanti baca sama-sama, biar kita bisa menilai mana kelompok yang paling bagus penulisannya. Coba, cepat, jangan lama-lama. Itu Ulfa tempelnya, yang bagusnya yang rapi. Iya, Ibu. Ini Intan pegangnya nggak kuat, Bu. Makanya nggak rapi nih, Bu. Intan Mas Rizal, coba bantu Ulfa. Iya Bu. Said, bantu Mira tuh tempel yang bagus yang rapi, jangan sampai merah-merah yang tempelnya. Hasanul dulu kan Hasanul kelompok pertama, Hasanul dulu yang tempel. Setelah itu baru Ya. Said, setelah itu baru Mas Rizal yang tempel. Boleh Bu. Biar bertahan. Dan kalau nggak salah nih kan, itu di papan pintar udah Ibu buat di situ. Udah siap? Udah, Bu. Udah semua ya? Wah, setelah kita tempel, rupanya bagus sekali ya hasil kerja kelompok kita. Iya, Ibu. Alhamdulillah. Cantik. Tapi Ibu belum baca. Dari sampulnya sudah bagus, apalagi isinya ini pasti luar biasa. Tepuk dulu dong buat kita, udah tempel dan hasil bagus hasil kerja kita. Bagus sekali hasil kerja. Udah Ibu kita baca sama-sama ya. Baik Bu. Baca dulu. Waduh, wah, kelompok 1 bagus sekali. Tulisannya bagus. Amri memang hebat dalam memanage kelompoknya. Tulisannya bagus, penggunaan huruf kapital EYD-nya bagus, diksinya bagus, nilai-nilai juga terdapat semua. Bagus sekali. Wah, tulisan luar biasa. Terima kasih, Bu. Kelompok 1. Sama the best ya. Iya, kelompok 2. Wah, Mira, ini kenapa penggunaan tanda titiknya salah, Nyok? Mas Rizal yang tulis, Bu. Kan kemarin penggunaan tanda titiknya. Nah, di bangku-bangku ini pakai ada bangku, ada meja, ada kursi, dia pakai tanda koma, Nyok. Jangan lupa itu ya, nanti kedepannya perbaiki lagi nih ya, lebih bagus lagi ya. Tapi selain dari itu keseluruhannya kelompok 2 luar biasa. 2 jempol buat kelompok 2. Nah, udah, sekarang giliran kelompok Ulfa nih, penutup. Wah, kelompok Ulfa nih tulisannya bagus sekali. Ya, Sambung Bu. sekali Mas Rizal memang hebat, kawan-kawannya hebat sekali ya. Terima kasih Bu. Ya, temanya sesuai dengan teks hikayat, diksinya, EYD-nya penulisannya juga sudah sesuai. Kadang tulisannya tidak bersambung Bu, makanya rapi. Ya, nilai-nilainya juga terdapat semua seperti yang ada dalam teks hikayat. Dan penutupnya juga bagus sekali ya. Penulisannya juga rapi.
Oke, semua dapat nilai bagus dari Ibu hari ini. Kerja kalian luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok kita. Kelas kita memang paling hebat ya. Nah, jadi kalian udah tahu kan cara mengembangkan cerpen hikayat ke dalam bentuk cerpen? Mudah atau susah? Mudah, Bu. Mudah. Ini yang gimana nih? Tahu ya, tadi kita ngobrol. Iya, Bu. Ada yang kesulitan kalau tadi? Bagaimana? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Jadi mudah. Nah, berarti kan kita dalam menulis itu, kalau sudah ada ide, kita sudah paham, waktu kita menuangkan dalam bentuk tulisan itu sangat mudah. Asalkan kita mau. Nah, asalkan ada kemauan pasti ada jalankan gitu. Nah, kalau kita malas menulis, bagaimana kita mau bisa? Nah, semuanya dari kemauan. Nah, coba Ulfa, iya Ibu, kan? Coba Ulfa simpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Kita kan udah belajar tuh kemarin dari menganalisis cerpen, itu membandingkan cerpen dengan hikayat. Nah, Ibu tanya dulu, ada tidak perbedaan antara cerpen dengan hikayat? Coba. Ada Ibu, ada perbedaannya itu kan. Ada Ibu. Yang pertama itu unsur-unsur hikayat lebih kompleks Ibu dibandingkan cerpen. Terus satu, jumlah tokoh dalam hikayat lebih banyak dibandingkan dengan tokoh cerpen. Terus yang terakhir, latar dan alurnya lebih kompleks. Kalau cerpen itu sederhana kan Bu latarnya? Iya, benar sekali. Nah, ingat ya, setiap hikayat itu berbeda dengan cerpen. Unsur-unsur yang terdapat dalam hikayat itu lebih kompleks dalam cerpen. Contoh nih, tokoh-tokoh dalam hikayat dalam cerpen kan misalnya hanya ada 1-2 tokoh saja. Nah, sedangkan yang kedua di hikayat itu banyak tokohnya. Ada raja misalnya, ada istrinya, ada anaknya, ada pengawalnya. Lengkap dia. Sedangkan di cerpen itu hanya menyebutkan beberapa tokoh saja. Begitu juga dengan alur dan latarnya. Kalau dalam cerpen itu kan hanya menggunakan alur maju saja. Dia tidak teringat kepada masa lalu. Sedangkan dalam cerpen, dalam hikayat, maaf tadi salah Ibu katakan, sedangkan dalam hikayat, yaitu biasanya ada yang namanya alur campuran. Artinya ketika dia sudah dewasa, raja itu teringat ketika dia hidup susah misalnya. Alurnya itu kompleks ya, tidak hanya menggunakan alur maju saja. Ada teringat ke masa lalu. Mungkin kalian ada mungkin nonton. Banyak mungkin di televisi sekarang, contohnya ya, misalnya cerita Cinderella, kan banyak tuh di film-film FTV yang kalian tonton. Dari anak miskin menjadi anak orang kaya, dinikahi oleh pangeran yang tampan, yang punya perusahaan kaya raya. Ada tidak nonton yang cewek-cewek? Ada Ibu, ada. Itu contoh. Itu contoh apa ya? Contoh dari hikayat ke dalam bentuk cerpen. Dah. Sekarang coba Miratul Uli simpulkan hasil pembelajaran kita kali ini. Coba. Oh tidak, Mira, Ulfa, coba Anda simpulkan. Simpulan untuk hari ini untuk mengubah cerita hikayat menjadi cerita cerpen, pertama kita harus membaca terlebih dahulu secara keseluruhan dari cerita hikayat Ibu agar kita lebih paham. Kemudian kita juga mengartikan kata-kata yang tidak kita pahami di teks hikayatnya Ibu. Baru nanti kemudian kita ubah cerita hikayat itu ke dalam cerita cerpen. Begitu Ibu. Iya. Bagus sekali Uli. Jadi, nah kan dalam mengembangkan hikayat ada beberapa langkah juga yang bisa harus kita lakukan sebelum kita mengubah hikayat ke dalam bentuk cerpen. Nah, yang pertama tadi kan ada membaca teks secara ulang-ulang. Agar apa? Agar kita paham isinya bagaimana. Sedangkan yang kedua, menulis isi setiap paragraf. Artinya, isi dari setiap paragraf teks hikayat itu kita tulis secara lengkap dan jelas. Harus sesuai dengan teks hikayat. Yang ketiga, ada memberi makna setiap paragraf secara urut. Artinya, kita harus memberi makna setiap paragraf dalam hikayat itu secara urut. Secara paragraf pertama maknanya apa, paragraf kedua maknanya apa, sehingga kita bisa nanti mudah dalam mengubah teks hikayat ke dalam bentuk cerpen.
Nah, yang ketiga ada menafsirkan bagian-bagian paragraf yang mana belum dipahami. Kan kita banyak menggunakan istilah seperti dijelaskan yang pertama tadi. Kita ada kata-kata yang tidak kita paham maknanya. Jadi kita harus cari dulu agar apa? Agar kita mudah nanti dalam mengubah ke dalam teks hikayatnya. Nah, selanjutnya ada mencari nilai didik. Kan kita kemarin ada belajar nilai-nilai terkandung dalam teks hikayat dan teks cerpen. Nah, di situ juga ada nilai-nilai terdapat dalam teks hikayat juga harus ada dalam teks cerpen, jangan sampai ada yang ketinggalan. Selanjutnya, menghubungkan nilai-nilai didik yang terdapat dalam teks hikayat dengan nilai didik dalam kehidupan nyata. Kan banyak tuh nilai-nilai ataupun yang terdapat dalam hikayat yang ada dalam kehidupan kita. Misalnya bagaimana mereka cara hubungan orang tua, kan ada juga dalam kehidupan nyata kita sehari-hari kan. Begitu juga dengan nilai budayanya ada juga kan, budaya atau kebiasaan dari hikayat itu yang ada dalam kehidupan nyata kita kan. Nah, berhubung waktunya sudah habis, jadi untuk minggu depan tolong materinya dibaca tentang buku fiksi dan buku pengayaan dan novel ya. Jadi kita ini sudah hampir habis babnya. Setelah ini nanti kita ada ulangan. Ini pembelajaran dari kita, minggu depan kita ulangan. Minggu depannya lagi kita belajar tentang buku pengayaan dan novel. Oke? Kok cepat ulangan, Bu? Saya belum siap nulis nih, Bu. Iya, ini kan waktunya, ini kan udah akhir bab. Nah, jadi minggu depan kan kita setiap akhir bab ada ulangan. Nah, kalau ada salah kata pada hari ini, Ibu minta maaf. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan di waktu yang sama. Ya Allah, fatal kali video lupa aku putar. Ya, baik. Lupa putar. Ya Allah, seharusnya video dulu tadi. Lupa putar video. Udah mantap. Ya, baik semuanya. Jadi seperti biasa kita ada feedback ya dari dosen dan guru Pamong. Halo, guru Pamong. Apakah dosen dulu atau Pamong dulu? Dosen dulu juga boleh. Allah, Pak lupa buka video tadi, Pak. Ya. Saking tegang kali. Oke, baik. Kalau begitu saya dulu ya, nanti mungkin akan dibanding atau dikuatkan oleh Pamong ya. Baik. Ibu Rosita. Ya. Ini udah di awal setelah selesai udah mulai kecewa karena video nggak ditampilkan ya Bu ya. Lupa, Pak. Padahal udah siapin. Lupa, ya Allah. Pak betul-betul ini nggak tidur semua. Ya baik, yang pertama yang harus saya sampaikan di sini mungkin dari segi pengelolaan ya suasana, saya kira ini menurut saya oke, cuman nanti Bapak Pamong akan menyampaikan yang lain. Nah kemudian dari semangatnya juga terlihat oke, sehingga membuat suasana tadi lebih baik gitu ya. Nah kemudian dari segi penguasaan materi, kayaknya materinya dipelajari betul ya. Kalau misalnya lihat tadi kayaknya apalagi di akhir tadi evaluasi ataupun refleksi tadi kayaknya ini begadang kayaknya gitu ya, sampai tahu aja itu siapa segala macam. Dan itu usaha yang sangat bagus ya. Nah baik, saya akan masuk pada bagian yang mungkin penting ya, mungkin tapi nanti silakan diklarifikasi karena suasana tadi bisa jadi saya yang kurang terdengar atau bagaimana. Yang pertama itu berkaitan dengan orientasi ya. Nah, jadi di orientasi kan kita selalu memberikan stimulasi ya, stimulasi, dan itu biasanya bisa jadi dibuat semacam stimulus ya, stimulasi dan memberikan sebuah masalah gitu. Ya, dalam konsep ini kan kita wajib memberikan sebuah masalah gitu. Dan tadi saya belum melihat masalah yang disampaikan itu seperti apa, belum terdengar. Mungkin tadi apakah saya salah dengar, mungkin nanti bisa dikoreksi, diklarifikasi ya. Jadi seharusnya masalah itu harus disampaikan gitu ya, harus disampaikan supaya tujuan dan prosesnya terus mengikut gitu, terus ngikut. Nah, gitu. Nah ini biasanya kalau pemantik tadi mungkin ada ya,
Pemantiknya mungkin tadi ada, cuman saya nggak tahu pemantik itu apakah nanti akan berhubungan ke masalah atau seperti apa, ya. Nah, dan ini saya kira ini menurut saya sangat penting kalau misalnya pelaksanaan model ini, ya. Nah, ini yang mungkin menjadi catatan penting. Nah, kemudian terkait dengan tadi yang barusan tadi katanya hilang lupa tadi ya. Yang katanya lupa diputar gitu ya, mungkin karena grogi ya, tapi sebenarnya tadi nggak grogi tadi. Karena kita kalau nggak kelihatan itu nggak tahu nih inovasinya di mana. Kemudian orang kan akan melihat itu ya, orang akan melihat itu nanti dalam proses praktik pembelajaran dan menilai praktik pembelajaran kita. Di mana teknologinya gitu ya, di mana tipeknya gitu. Nah, jadi kalau itu ini, nah mungkin tadi karena lupa sehingga kita tidak bisa melihat dan menyampaikan tentang videonya. Nah, kemudian dalam proses bimbingan ya, dalam proses bimbingan kelompok tadi memang sudah dibentuk kelompok, tetapi tadi disampaikan berkaitan dengan LKPD langsung gitu ya, LKPD. Nah, dalam proses kegiatan LKPD ya, ini juga menjadi apa ya mungkin barangkali ya, saya kurang greget dengan proses bimbingannya gitu. Ini mungkin yang kemarin karena saya ini ya, karena di sini ada pembanding yang saya kira akan nanti lebih mengerti soal itu ya. Karena kalau kemarin takut nanti down duluan untuk yang mempersiapkan gitu. Proses bimbingannya itu tidak terlihat begitu real gitu. Jadi mungkin karena kondisi juga ya, kondisi juga. Tapi karena gini, kenapa saya harus sampaikan seperti itu di sini? Karena nanti kalau nggak disampaikan, nanti pada praktik PPL-nya nanti ya begitu juga dibuatnya gitu. Nah, jadi akan lebih mantap ketika real gitu dilakukan proses bimbingan. Jadi ditanya kalimat apa yang kamu buat gitu misalnya, mana kalimat pertamanya. Nah, kenapa kalimatnya pertanyaan seperti ini? Lalu apa yang dihasilkan gitu setelah ini? Misalnya tadi berkaitan dengan pembuatan cerpen ya gitu ya, pembuatan cerpen dari Kayat gitu. Nah, ini karena saya kurang kuasai cerpen itu seperti apa. Nah, nanti harus ada rangkaian proses bimbingan yang sehingga dia menjadi cerpen gitu. Jadi kalau misalnya tanya tadi diksinya itu masih terlalu umum. Kalau bisa untuk membimbing itu lebih detail lagi menurut saya. Ya. Nah, kemudian untuk mengembangkan, nah ini juga kurang dalam mengembangkan ya. Jadi kalau mengembangkan itu ya ini mungkin ada hubungannya juga dengan bimbingan tadi ya. Nanti pengembangannya tadi agak ya karena kurang ya. Mungkin tadi saya yakin Ibu Rosita nanti akan bisa jadi lebih maksimal. Dan tentunya ini akan dibantu juga nanti bagaimana ini kan memang orang-orang sastrawan yang paling mantap memberikan sebuah bimbingannya gitu. Nah, saya kira itu ya, karena dievaluasi dan juga refleksi kayaknya sudah oke ya kalau menurut saya tadi. Baik, itu saja ya mungkin ya dari saya, karena memang itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin akan ditambahkan dengan oleh Bapak Pamong ya. Bapak Dery, silakan Bapak Dery. Oke, terima kasih Pak dosen. Dari saya mungkin nggak terlalu banyak catatan yang saya berikan untuk Ibu Rosita ya. Materinya tadi mengembangkan cerita rakyat dalam bentuk teks cerpen ya, KD 8 ya. Betul Ibu Rosita ya? Ini KD 8 ini materi SMP atau SMA Ibu? Kak Bapak, 4.8 sama 3.8. Ini KD-nya KD rakyat, KD 4.8. Ya, SMP atau SMA nih? SMK Bapak, kelas 1. Oh, SMK ya? Oke. Mungkin yang pertama sama seperti masukan dari Pak dosen tadi, yaitu TP yang TP-nya tidak nampak ya, videonya hilang. Padahal itu bagian penting yang saya tunggu. Ya, lihat videonya. Karena kalau itu hilang, otomatis seluruh di awal juga sudah hilang. Karena kan itu kan wajib ya, titik wajib ada titiknya. Oke, yang kedua, untuk penyajian media yang tampilkan itu terlalu kecil tulisannya. Tulisan terlalu kecil dan bagiannya juga kurang indah dilihat.
otomatis kalau kelasnya besar, anak-anak yang di belakang dia akan suntuk lihat tulisan yang kecil seperti itu. Ya Ibu ya, di tulisannya mohon dibesar dan kecerahan warna juga disesuaikan. Sama seperti bagian akhir lebih warnanya merah. Dengan tulisan kecil warna merah seperti itu untuk anak-anak yang bertulisan 3, 4, 5 mereka otomatis tidak akan nampak. Ya, tulisannya mohon diindahkan. Artinya untuk bagian LKPD itu lebih baik disertakan dengan gambar ya. Jadi jangan hanya tulisan, kalau bisa disertakan dengan gambar, mungkin ada foto atau belahnya, mungkin itu lebih menarik. Jangan hanya sajikan tulisan penuh. Jadi kalau disajikan tulisan penuh itu otomatis sama aja memindahkan materi di buku, fotokopi, tempel seperti itu ya. Jadi sertakan dengan tulisan. Mungkin bisa lihat yang punya contoh Ahmad Ramanyang itu bagus ya. Itu contoh sampel, itu contoh sampel yang bagus penyajiannya. Disertai dengan gambar, disertai dengan tulisan. Untuk pengelolaan kelas sudah baik, bagi saya nggak ada masalah. Mungkin ada groginya ya, groginya emang nampak di bagian pertengahan tadi. Oke, pengelolaan kelasnya udah boleh. Cuman ya sama seperti masukan Pak dosen tadi, tidak nampak di bagian bagian penegasan materi ya. Ya kurang nampak jelas di situ. Ketika siswa menyajikan materi, menyajikan hasilnya, tapi hasilnya tidak nampak ya. Tapi nggak apa-apa. Semoga mungkin di kelas yang benarnya baru nampak. Karena ini kan ketika siswa menempel yang potongan apa kecil? Potongan kecil. Potongan itu Pak, nanti anak-anak mau nulis di kertas origami dan ditempel nanti di karton di papan tingkat. Ya itu karena ini mungkin di kelas yang tidak nyata tidak ada masalah. Tapi semoga di kelas nyatanya itu nampak dengan jelas ya. Jadi ketika anak menempel dan ketika siswa berkunjung juga harus nampak jelas seperti itu. Iya. Oke, mungkin masukan dari saya itu aja Pak dosen. Nah, secara keseluruhan apa yang ditampilkan sudah bagus, sudah menarik. Mungkin ya pertama yang paling fatal ya titiknya tidak nampak, videonya tidak nampak. Itulah Pak, kurang bagus kan ada video betul-betul lupa. Padahal udah siapkan udah 3 hari lupa ya. Mungkin jadi catatan juga. Jadi di kelasnya sebenarnya jangan sampai lupa. Kalau lupa sebenarnya kan jadi tidak indah nanti ya. Teringatnya waktu setengah jalan kan mungkin udah bagi LKPD itu kan letaknya seharusnya di pertama di orientasi. Iya, orientasi. Kan nggak mungkin. Berarti saya lihat kalau ini kalau cuma sajian tulisan aja nih mana videonya. Itulah padahal seharusnya bukan video dari awal itulah Pak. Ya, masalah itu. Yang kedua mungkin bagian LKPD diperbaiki Bu ya. Sajian LKPD-nya diindahkan lagi. Tadi tulis disertai dengan gambar dan tulisannya jangan terlalu kecil. Sayang anak-anak nanti kalau anak-anak matanya minus dia akan tersiksa membaca tulisannya seperti itu. Oke, demikian Pak. Teksnya dibagikan nanti Pak. Teksnya dibagikan ke kelompok. Itu hanya buat tayangan PPT dan seakan-akan saya membagikan teksnya ke kelompok seperti itu. Ya. Sama juga, nanti tulisannya juga disesuaikan. Jangan latarnya merah, tulisannya hitam. Baik. Itu sangat menyiksa ya. Oke, terima kasih Pak dosen, itu aja masukan dari saya. Ya, baik, terima kasih Bapak Pamong ya. Jadi tadi sudah disampaikan apa yang penting-penting gitu ya dari Bapak Pamong, terutama dari teknik rancangan media yang harus disajikan dengan betul dengan maksimal. Nah, oke, baik Ibu Rosita, silakan ada mau disampaikan mungkin sebelum kita beralih ke yang lain. Tidak ada Pak, tidak ada, sudah mewakili semua, sudah pokoknya ini penampilan paling buruk lah Pak, lupa putar video. Enggak, sudah puas dengan apa yang disampaikan gitu? Kalau bisa Pak lebih banyak lagi atau tidak terima? Pak. Oh saya terima Pak, dengan ya Allah Pak, betul-betul terima, Pak, sangat masukannya sangat bagus, terima kasih banyak Bapak. Oke, baik. Oke, kalau begitu sepertinya sudah ini ya, nanti untuk selanjutnya tetap di sini dan memperhatikan yang lain, karena nanti informasi yang lain bisa jadi ada di tempat penampilan yang lain.